maka untuk sembarang titik Z0 di dalam domain itu dan sembarang titik itu ada dari si D, ya, yang putus-putus, ya, yang putus-putus, ini domainnya. Maka kita titik Z0. Apa slide-nya sudah tampil ya, Pak? Kelihatan nggak? Bapak sedang menggambar? Ya? Oh, saya tidak terlihat. Iya, semua nggak kelihatan. Oh, ini Pak baru. Delay, Pak. Oh, baru. Ya, baru muncul, Bapak. Oh, baru muncul. Baru muncul, Pak, delay, Pak. Oke, sorry. Berarti pelan-pelan. Tadi kayaknya lancar ya, berarti agak lambat lagi. Iya, Pak, sempat putus-putus, Pak, tadi. Iya, Pak, sekarang sudah lancar, Pak. Silakan, Bapak. Mohon maaf. Oke. Ya, jadi ya tadi kan ketika kita mau bicara masalah formula integral tadi, ya kita akan mendefinisikan suatu fz. Nah, kita mendefinisikan suatu fz, ya, suatu fungsi z, suatu fungsi kompleks. Maka suatu fungsi kompleks tadi itu menjadi suatu analitik di dalam domain, dan kemudian ada suatu titik Z0 di sini ya, di dalam D, dan suatu lintasan yang sederhana C ini itu melingkupi suatu Z, itu akan berlaku ya teorema yang pertama yang disebut sebagai Cauchy integral formula. Fz per Z minus Z0 dz dari suatu lintasan tertutup C itu nilainya sama dengan 2V I F Z0. Ya, jadi bisa mengintegralkan yang modelnya ini, ya, suatu integral F dibagi dengan Z minus Z0 dz. Cara mengintegralkannya, maka dia merupakan F I F Z0. Nah, nanti apa namanya, pesan yang dia arahnya itu warna dengan jarum jam. Gitu. Nah, atau dengan kata lain, gitu ya, atau dengan kata FZ, kalau misalnya dari rumus atasnya ini, rumus A, itu bisa kita tuliskan sebagai saat putus-putus. Iya, Pak, putus-putus, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak, putus-putus, Pak. Coba. Tes. Bagus. Halo. Masih putus-putus kayak. Sudah lancar, Bapak. Masih putus-putus nggak? Oh, sudah lancar. Oke. Saya ulang.
Nah, sehingga dia ya ketika formula yang di atas ini maaf ya, Pak, integral slide-nya hilang. Z per Z0 dz sama dengan V I Slide-nya Pak. F Z0, maka dengan kita bisa Pak. Maaf Pak, slide-nya tidak terlihat. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bapak. Oke. Ya. Jadi formula si Cauchy tadi yang integral dari Fz dibagi dengan Z minus Z0 dz sama dengan 2 VI Fz0 itu bisa sebagai Fz sama dengan 1/2 V integral dari dz ya. Jadi ini kebalikannya aja. Nah, misalnya sebagai contoh, misalnya ketika kita mempunyai problem misalnya E pangkat Z dibagi dengan Z minus 2 dz ya dalam suatu lintasan C misalnya gitu. Nah, ketika kita punya E pangkat Z per Z minus 2 dz ya, maka di sini kita bisa melihat ya untuk mencari hasil integralnya itu adalah dengan menggunakan Cauchy integral tadi yang ini ya, di mana fungsi Z-nya itu adalah berarti E pangkat Z, Z0-nya itu adalah 2 gitu. Maka nanti hasil integralnya adalah 2 VI dikali dengan FZ0, berarti dikali dengan apa namanya E pangkat Z-nya pada saat Z-nya sama dengan 2 gitu. Nah, sehingga hasilnya ini ketika kita masukkan Z-nya sama dengan 2, maka dapat 2 VI E pangkat 2, maka dapat angkanya seperti ini. Ya, jadi proses mengintegralkan ini menjadi lebih sederhana ya dengan menggunakan Cauchy integral. Nah, begitu juga dengan yang di bawah misalnya ya. Ketika di bawah kita punya integral Z pangkat 3 minus 6 dibagi dengan 2Z minus I gitu. Ya. Nah, ini kalau kita lihat secara sederhananya ini tidak masuk nih ke dalam teoremanya si Cauchy tadi karena di bawahnya 2Z gitu. Ya kan? Nah, ini harus kita lakukan manipulasi, yaitu apa? Semua elemen itu dibagi dengan 2. Maka nanti 2Z menjadi Z, ya I-nya menjadi setengah I, Z pangkat 3-nya menjadi setengah Z pangkat 3 minus 3 DZ. Nah, ketika di sini kita lihat, maka bagian yang atas inilah yang disebut sebagai apa namanya tadi, FZ ya. Ini adalah sebagai FZ, dan kemudian yang di bawahnya ini itu yang disebut sebagai Z0 gitu. Nah, sehingga dengan menggunakan teoremanya si Cauchy, kalau kita punya integral tertutup dari Fz per Z minus Z0 itu sama dengan kan 2VI ya, 2VI sama itu
dikalikan dengan F dari Z0. Nah, FZ-nya apa? FZ-nya sepertiga Z pangkat 3 minus 3, tapi dimasukkan nilai Z-nya sama dengan setengah I. Ya, maka langsung kita hitung, maka dapatlah hasilnya ini. Ya. Nah, sekarang gimana kalau integrasinya itu pada berbagai kontur yang berbeda? Misalnya kita punya GZ, Z pangkat 2 plus 1 dibagi dengan Z kuadrat minus 1. Nah, Z2 minus 1 ini itu harus kita lakukan expansion gitu. Menjadi Z plus 1 dikali dengan Z minus 1. Ini kalau misalnya kamu belajar DSP, ya, yang pernah belajar digital signal processing, maka ini yang disebut sebagai rational function. Jadi ketika kita mau bikin filter digital atau di dalam sistem kendali gitu ya, kalau di implementasi, nah ini nanti persamaannya dalam bentuk bilangan kompleks, dalam bentuk rational function seperti ini. Nah, sehingga kita akan punya beberapa solusi gitu ya, mempunyai beberapa solusi. Ya, karena dari setiap ZZ tadi itu mempunyai lingkaran-lingkaran yang berbeda-beda. Yang pertama ada Z plus 1, ada Z minus 1. Ya, ada Z kuadrat plus 1, ya, dari masing-masing Z kuadrat plus 1 itu solusinya juga bisa dilakukan partial expansion gitu ya, dengan yang satunya itu adalah imajiner, ya. Maka kita akan punya solusi berdasarkan 4 lingkaran seperti ini. Ada solusi A, solusi B, solusi C, dan solusi D. Nah, ini harus kita lakukan analisanya satu persatu. Nah, GZ-nya itu sendiri, itu dia tidak akan analitik pada minus 1 dan 1. Kenapa dia tidak analitik pada minus 1 dan 1? Karena ketika di sininya Z-nya itu dimasukkan 1 atau dimasukkan minus 1, maka bagian bawahnya itu menjadi 0, maka fungsinya menjadi tidak analitik, ya, karena Z kuadrat plus 1 dibagi dengan 0. Nah, sehingga kalau misalnya ini kita lihat, maka daerah ini kalau di dalam DSP itu namanya zeros, gitu. Ya, namanya zeros. Kenapa zeros? Karena dia tidak analitik pada titik itu, tidak ada solusinya pada titik itu. Nah, kita harus memisahkan, ya kan, memisahkan setiap solusinya gitu ya, supaya persamaannya tadi, GZ-nya tadi supaya tetap analitik. Gitu. Nah, kita coba akan lihat yang A. Ya, kita coba akan lihat yang A. Pada lingkaran A, ya, di lingkaran A, itu berlaku absolute Z minus 1 itu sama dengan 1. Yaitu adalah suatu lingkaran yang berpusat pada titik Z0 sama dengan 1. Di mana GZ-nya tidak analitik. Ya. Karena dia tidak analitik, maka persamaan GZ-nya itu kita lakukan, kita tulis seperti ini. Ya. Z kuadrat plus 1, ya, dikali 1, ya kan? Dan bawahnya Z plus 1-nya dikalikan dengan Z minus 1, tapi dipisahkan. Gitu. Ya. Ini secara formula salah nggak? Tidak salah, karena Z kuadrat plus 1 dikali 1 itu adalah tetap ini. Ya kan? Z plus 1 dikali Z minus 1 tetap aja yang ini. Gitu. Jadi secara persamaan tidak salah. Tetapi, ya,
karena dia tidak sehingga kita Bapak mohon maaf, suaranya putus-putus lagi, Pak. Cauchy integral Z kuadrat ya, Putus-putus, Pak. putus lagi. Suaranya Halo? putus-putus, Pak. Keluar ya? Sip. Sudah coba cek dulu. Kalau ini putus nggak sekarang? Kalau ini putus nggak sekarang? Halo? Kalau sekarang putus nggak? Masih sedikit tapi enggak, Pak. Masih udah sedikit lancar. Nggak terlalu putus-putus ya? Enggak, Pak, cuma agak jauh suaranya. Suaranya agak jauh. Kalau sekarang? Udah enggak, Pak? Sudah, Pak. Sudah Ya, oke, Pak. Oke ya? Oke. Oke ya. Nah, jadi kita kembali lagi ke slide yang untuk solusi yang pertama ya, untuk lingkaran yang pertama, Z yang minus satunya itu karena dia tidak analitik, maka kita lepaskan gitu ya. Maka nanti diambil FZ-nya yang analitik saja. Nah, kemudian kita masukin ke dalam rumusnya tadi ya, yang Z kuadrat plus 1, Z kuadrat minus 1 diintegralkan, maka 2VI tetap FZ gitu. 0, ya kan? Nah, dalam hal ini kita ambil Z0-nya adalah Z-nya itu adalah 1 yang di bagian bawah ini gitu. Ya. Maka dapat yang 2VI. Nah, untuk solusi yang B, ini ada. Nah, untuk solusi yang kedua, ya untuk solusi yang kedua, yang untuk lingkaran yang B, ya, nah itu bisa seperti dengan cara yang pertama, karena satunya itu masih berada di dalam lingkaran, lingkarannya, yang solusi satunya tadi ini, gitu. Nah, sementara untuk yang C, gitu ya, untuk fungsi yang lingkaran yang C, di mana di sini kita take out-nya yang Z minus satunya, gitu ya, kembalikan dari yang A tadi, ya, sehingga FZ-nya dalam hal ini kita ambil yang Z kuadrat plus 1 Z minus 1. Nah, sehingga nanti kita dapatkan hasilnya ini, gitu. Nah, sementara untuk yang lingkaran terakhir, yang lingkaran D, gitu ya. Nah, itu hasil integralnya, ya, hasil integralnya itu sama dengan 0. Kenapa dia sama dengan 0? Ada yang tahu?
Karena solusinya, ya Z-nya tadi, itu ada di luar dari lingkaran tersebut. Jadi bukan di dalam, di dalam domainnya, gitu. Di dalam petnya, gitu. Karena dia di luar dari petnya, maka hasil integralnya untuk yang lingkaran D tadi, itu, integralnya sama dengan 0. Oke. Ada pertanyaan? Saya Pak. Oke, silakan. Untuk yang lingkaran D, bagaimana ya Pak untuk mengetahui kalau dia itu berada di luar fungsinya itu tadi? Sorry, apa putus-putus? Gimana? Lingkaran. Untuk yang lingkaran D itu kan sama dengan 0 karena di luar apa tadi Pak, kayak di luar samaannya gitu kan. Nah, untuk tahu kalau itu berada di luarnya itu bagaimana? Oke. Jadi D ya, bukan B kan ya, D ya, Depok ya. Iya Pak, yang Depok, yang D sama dengan 0. Ya. Saya ulang. Nah, lingkaran D, ya, lingkaran D, saya tandain ya, lingkaran D, dia itu berada di dalam domain. Ya, jadi kalau misalnya katakanlah kita punya suatu, punya suatu bidang kompleks itu, ya, lingkaran D itu berada di dalam domainnya, berada di dalam domain D-nya. Nah, tetapi sebentar, kalau kita lihat ini. Nah, lingkarannya, yang lingkaran C-nya ini ya, itu adalah lingkaran D sekarang. Dia berada di dalam domain. Tetapi Z0-nya dia di sini, di luar. Jadi kalau misalnya saya gambarkan, misalnya ini adalah D-nya, ini ada lingkarannya, lingkaran yang ke D, yang ininya, Z0-nya itu di sini. Gitu. Jadi dia tidak berada di dalam lintasan si C-nya, gitu. C yang D-nya ini, Z0-nya di luar. Gitu. Padahal si Cauchy itu kan yang namanya lintasan C punya ada solusinya kalau dia dilingkupi gitu. Karena FZ0 kalau Z0-nya itu tidak ada di dalam suatu fungsinya tadi, di sini kan berarti Z0-nya di luar, berarti kan dia tidak ada di dalam fungsinya. Maka nilai dari FZ0-nya itu sama dengan 0. Karena sama dengan 0 ya, maka semua solusi integralnya akan sama dengan 0, begitu. Kebayang nggak? Iya Pak, sudah mulai paham. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Nah, berikutnya ini yang terakhir, ya. Bagaimana derivatif dari suatu fungsi analitik gitu. Nah, di mana kita sudah melihat sebelumnya bahwa semua fungsi analitik kompleks itu kan harus bisa kita turunkan gitu dalam semua ordernya. Kok belum ganti ya slide-nya? Slide-nya masih yang Cauchy integral formula ya? Iya, Bapak. Nah, pas ini. Yang masalah ini laptopnya atau internetnya sih?
Saya presentasi pakai yang ini aja deh. Oke, bagus. Ini kata bunuh diri ya. Oke. Ya, jadi kita akan coba melihat bagaimana menurunkan fungsi suatu analitik. Kenapa? Karena tadi ketika kita bicara untuk mengintegralkan dari suatu fungsi kompleks itu, maka semua fungsi kompleks yang analitik tadi itu harus mempunyai turunan. Ya, harus mempunyai turunan pada sembarang orde dari persamaan diferensialnya, dari persamaan fungsinya tadi. Gitu. Nah, hal inilah yang kemudian mungkin agak sedikit berbeda, ya, agak sedikit perbedaannya untuk fungsi yang real, ya, dimana ketika suatu fungsi real, fungsi dari suatu bilangan real itu dia bisa diturunkan, maka kita belum tentu bisa istilahnya menurunkan dia berkali-kali gitu, ya, 2 kali, 3 kali, atau 4 kali dan seterusnya. Itu belum tentu ada gitu. Ya, karena kan kalau misalnya suatu fungsi yang real itu kan ketika misalnya dia orde 1 aja ketika diturunkan sudah menjadi konstanta, ketika diturunkan lagi menjadi bilangan 0 misalnya. Nah, tapi ini agak sedikit berbeda untuk fungsi analitik kompleks gitu, ya. Sehingga artinya kita bisa melihat bahwa nanti fungsi analitik pada fungsi kompleks ini itu bisa dilakukan untuk orde-orde yang sangat tinggi gitu. Kalau kita bicara aplikasinya pada sistem kendali atau digital signal processing gitu ya, untuk membangun suatu filter itu, orde dari persamaan diferensialnya atau orde dari suatu fungsinya itu bisa sampai puluhan gitu. Bisa 60, bisa 70. Belum, saya belum ganti slide. Gitu. Ya, saya nggak ganti-ganti slide belum. Ya. Saya cuma menceritakan bahwa kenapa motivasinya penting bahwa kita harus bisa melakukan proses menderivasikan dari suatu analytic function tadi gitu. Nah, sehingga dari sini ketika melihat kondisi ini, maka kita perlu melihat bahwa suatu fungsi analitik kompleks tadi gitu ya, itu ya terkadang bisa menjadi lebih sederhana dalam proses mencari diferensiasinya gitu dengan menggunakan Cauchy integral tadi, ya kan. Sementara kalau misalnya pada bilangan yang real gitu ya, ketika kita melakukan integral atau diferensiasi pada bilangan real itu tidak ada Cauchy integral formulanya tadi gitu, sehingga problem yang kita hadapi bisa jadi menjadi lebih susah ya, menjadi lebih rumit gitu. Oke. Saya sudah ganti slide, belum ganti juga dia. Sebentar, saya tunggu. Nanti ya. Saya ini aja deh. Saya pakai komputer aja deh, kayaknya bermasalah.
Kelihatan nggak? Terlihat Bapak. Saya nggak coret-coret pakai tangan ya, kayaknya nih ininya bermasalah nih, ini apa, laptopnya agak lambat internetnya. Saya cerita aja dan nanti saya coba tulis pakai keyboard atau mouse. Ya, jadi karena kita melihat bahwa fungsi derivatif itu menjadi suatu hal yang penting, gitu ya. Ya, maka kita coba harus melihat beberapa teorema-teorema terkait dengan fungsi derivatif pada suatu fungsi analitik. Gitu. Nah, teorema yang pertama ini adalah jika suatu fz itu analitik pada suatu domain D. Jadi, mencek analitik atau tidak itu ini sangat penting ya. Jadi ketika saya lihat tadi beberapa contoh soalnya, itu sudah dianggap analitik karena analitiknya kan minggu lalu sudah diajarkan. Tapi nanti ketika ada contoh soal, ada soal gitu ya, maka kita harus cek pertama dulu adalah apakah dia analitik atau tidak. Kalau dia analitik di dalam suatu domain D, maka dia akan mempunyai turunan untuk semua ordernya ya di dalam domain D. Ya, dan setiap turunannya itu pun juga akan analitik dalam domain D. Nilai dari turunannya ini itu bisa diberikan pada formula teorema 1 ini. Jadi ketika saya punya fungsi fz, turunan pertamanya, f aksennya terhadap suatu nilai z0 itu sama dengan 1/2 VI integral tertutup dari c fz per z minus z0 kuadrat dz. Atau turunan keduanya, f double aksen, berarti turunan keduanya itu sama dengan 2 faktorial dibagi dengan 2 fi integral tertutup dari fz dibagi dengan z minus z0 pangkat 3. Ya, jadi ini kebalikannya dari fungsi Cauchy tadi. Ya. Jadi ini kebalikan dari fungsi Cauchy tadi, kita manfaatkan untuk menghitung diferensiasinya. Atau secara general ya turunannya tadi gitu ya, kita bisa menurunkan pada semua ordernya fn, di mana n itu adalah order dari turunannya, f1 berarti f aksen, n-nya 2 berarti f double aksen, dan seterusnya. Itu sama dengan n faktorial dibagi dengan 2 VI integral fz dibagi z minus z0 pangkat n plus 1 dari dz. Di mana di sini C-nya itu harus mempunyai suatu lintasan simpel yang sederhana di dalam domain D yang Z0-nya itu dilingkupinya, gitu. Ya. Dan di mana semua solusi dari lintasannya itu ada di dalam D. Maka kita bisa mengintegralkannya di dalam domain tersebut. Ya, misalnya contoh seperti ini. Ya, ketika D-nya itu dia terpotong gitu ya, ada bolongan ini, selama dia dalam lintasan C-nya ini dalam domain D dan Z0-nya itu ada di dalam C, maka kita bisa mencari integralnya tadi gitu. Oke. Nah, kita coba akan lihat bagaimana contohnya ya mengaplikasikan teorema 1 tadi. Misalnya, berdasarkan teorema tadi 1 ya, kita bisa menyelesaikan integral tertutup dari cos z per z minus VI dikuadratkan dz itu sama dengan 2 VI cos z aksen. Ya. Saya balikin lagi. Nah, ini ya. Jadi dari konsep ini ya, maka kalau kita ditanyanya bagian yang fz per z0-nya kuadratnya saja, maka ini sama dengan 2 VI dikali f aksen z0. Maka kalau ditanyanya ini, ya kan, bagian integralnya ini, maka sama dengan 2 VI f aksen gitu dari z0. Ya, f aksennya yang mana? Ya kan? Nah, kalau kita lihat dari atas, f aksennya itu adalah yang di atas. Ya. Yang di atas berarti f aksennya itu adalah cos z. Maka dikalikan dengan cos z aksen untuk nilai z-nya sama dengan VI gitu.
Nah, maka kita masukkan cos Z-nya itu sama dengan VI, sama dengan 2 minus VI dikalikan dengan sin VI sama dengan sin hiperbolek V, dikalikan dengan 2V, I-nya kali I-nya I kuadrat, maka plusnya menjadi hilang. Ya. Nah, contoh yang kedua, integral dari Z pangkat 4 minus 3Z kuadrat tambah 6 dibagi dengan Z plus I pangkat 3. Nah, di sini harus kita lihat, gitu. Ya, mana yang Z0-nya, mana yang Z fungsi Z-nya, dan kemudian apakah itu memenuhi atau tidak, gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini sebenarnya fungsi pangkat berapa sih, gitu, dari Z-nya. Karena di sini Z-nya ini adalah pangkat 3, di sini pangkat 4, berarti kalau dia pangkat 3, berarti dia adalah F double aksen Z. Berarti FZ-nya, Z minus Z0 di sini pangkat 3, berarti di sininya, ya kan, ini adalah fungsi Z-nya, hasil perkaliannya berarti 2VI dikali F double aksen Z, nanti dibagi dengan 2 faktorial. Nah, ini dibagi dengan 2 faktorial. Gitu. Ya. Nah, tapi dikalikan dengan turunan 2 kali dari Z pangkat 4. Turunan pertamanya kan 4Z pangkat 3, turunannya lagi berarti 12Z kuadrat. Ya, dan seterusnya. Dimasukkan untuk nilai Z-nya sama dengan minus I, ya kan? Maka kita bisa mendapatkan turunannya. Nah, itu adalah bagaimana menggunakan Cauchy-Riemann untuk menyelesaikan fungsi integral dengan multiple derivatif. Jadi dengan konsep bahwa si persamaan fungsi analitik itu tadi itu bisa diturunkan berkali-kali pada suatu domain Z-nya. Oke. Nah, sebentar. Ini contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga, ya kan? Suatu fungsi ya E pangkat Z dibagi dengan Z minus 1 kuadrat Z kuadrat pangkat 4. Ya kan? Nah, ini yang disebut sebagai fungsinya yang mana? Gitu. Nah, yang disebut sebagai fungsinya itu di sini adalah E pangkat Z dibagi dengan Z kuadrat tambah 4. Dan berapa ininya, F aksennya, gitu. Kita lihat dari pangkatnya, dia pangkat berapa di Z minus Z0-nya. Kalau Z pangkat minus Z0-nya pangkat 2, berarti F aksennya cukup sekali. Maka F aksennya itu adalah E pangkat Z per Z kuadrat 4 aksen dikalikan dengan 2VI, ya, dibagi 1, ya. Karena nggak ada faktorialnya. Nah, sehingga kita bisa menurunkan E pangkat Z per Z kuadrat tambah 4 diturunkan. Nah, menurunkannya ini kita harus ingat dengan konsep turunan dari suatu integral ketika ada U per V diturunkan, gitu. Ya, jadi kalau ada U kali V diturunkan seperti apa, ada U per V diturunkan seperti apa. Nah, itu kemarin sudah kita singgung sedikit. Oke, nah itu adalah aplikasi dari fungsi Cauchy integral tadi untuk mencari integral dari beberapa model fungsi-fungsi turunan. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ini saya nggak bisa nulis karena itunya error. Silakan. Apa saya ingin bertanya? Berarti kalau dia di bawahnya pangkat 4, berarti turunnya 3 kali ya, Pak? Nah, pokoknya tapi harus hati-hati ya. Jadi yang menjadi patokan turunnya berapa kali itu adalah fungsi Z minus Z0-nya. Ya. Yeah. Fungsi Z minus Z0-nya, bukan
yang lain gitu. Jadi misalnya kayak tadi contoh yang ketiga tadi, nah ini, ya kan. Jadi kan kalau dari sini kita akan bingung nih sebenarnya dia diturunkannya berapa kali FZ-nya gitu. Nah, jadi Z0-nya itu di sini berapa? Z0-nya 1 di sini. Ya, Z0-nya 1, bukan yang ini Z-nya. Bukan yang Z kuadrat tambah 4 ini, gitu, tapi yang di bawah. Sehingga fungsinya adalah yang E pangkat Z dibagi Z kuadrat tambah 4. Gitu. Nah, ini yang kita harus melihat bagaimana fungsi integralnya pada bilangan kompleks ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi nggak? Silakan. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita kuis penutup ya. Siap? Ya, Pak. Sebentar, saya bagikan linknya di mana? Di Meet aja ya berarti ya. Ini soalnya nggak susah kok. Yang awal aja. Nah, itu linknya sudah diberikan. Submit sebelum pukul 5 ya. Baik, Bapak. Tiga soal aja. Nah, bisa nggak ngikutin?
Bisa akses soalnya? Udah bisa Bapak. Oke.
Halo, sudah disubmit? Sudah, Pak. Kok belum ada responnya? Sudah semua submit ya? Oh, baru 7 ya? Oke. Enggak, bentar lagi. Sebelum jam 5 ya? Oke, baik. Kalau gitu, nanti silahkan kalian submit. Nanti kita ketemu lagi hari Jumat minggu depan. Kita akan masuk kepada power series tadi ya. Oke, saya akhiri kuliahnya. Kita ketemu lagi hari Jumat minggu depan. Perlu PR nggak ya? Pak, mau tanya yang nomor 1 tuh memang jawabannya itu ya, Pak? Sesuai kunci ya, Pak? Iya. Oh iya, Kalau Pak. nggak salah ngitung. Kalau saya nggak salah ngitung, kayaknya 2 jawabannya. Oh, tidak. Nomor 1 tuh yang itu ya, yang E pangkat Z ya? Iya, E pangkat minus Z kuadrat, Pak. Oh, yang nomor E pangkat minus Z kuadrat. Oh, yang nomor, ya, yang eksponensial minus Z kuadrat ya? Iya, Pak. Sebentar. Jawabannya VI. Ada yang betul nggak? Belum ada yang betul. Bapak, saya mau nanya, kalau mau Ya. hitung tan hiperbolik, yang hiperbolik itu gimana ya, Pak? Pakai kalkulator lah, masa diapalin? Iya, sudah pakai kalkulator, tapi ternyata jawabannya salah. Nah, Mungkin kalkulator gitu. kalkulator itu dia punya 2 mode, inputnya itu bisa derajat, bisa radian. Oh, ya mungkin punya saya salah ya, Pak. Nah, jadi kalau pakai kalkulator, itu ada DEG. Nah, itu berarti dia harusnya dalam bentuk sudut. Jadi dari 0 sampai 360. Oh, iya, punya saya dek. Nah, Iya, salah. itu radian. Iya, Gitu. Pak. Kalau 0 sih sama semua pasti kalau 0. Kalau udah 0 salah nanti. Ya, dia harus pakai kalkulator. Kalau nggak pakai kalkulator juga nggak bakal hafal kita. Oke. Oke, lumayan banyak. Kok ratanya masih jelek ya kan? Sedikit. Mungkin nanti perlu banyak. Rata hanya benar 1. Oh, ada yang benar 2, ding. Yang nomor 3 ada yang benar, VI. Oke. Ya udah, nggak apa-apa. Semangat ya, belajar. Belajar matematika itu menyenangkan. Ya, manfaatnya juga banyak kok, gitu. Walaupun kita nggak kelihatan buat apa gitu ya, karena namanya juga belajar matematik gitu. Ya, tapi nanti insya Allah pas ngerjain tesis baru kelihatan ada gunanya, ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Silakan. Nggak ada? Oke. Udah sore-sore disuruh mikir gitu ya. Pak, kalau langsung Ya, semangat lah. itu Z-nya udah paten ya, Pak, berarti? Misal soal Apa itu? Maksudnya apa itu? Udah gitu. eksponensial Z kuadrat itu tadi, terus tanpa diketahui Z-nya berapa, berarti emang udah paten ngikut rumus ya, Pak? Soal yang mana? Yang nomor 1, Pak. Kan langsung eksponensial Z kuadrat, integral eksponensial Z kuadrat, terus Z-nya nggak tahu gitu. Maksudnya di soalnya kan nggak diketahui Z-nya berapa. Berarti itu langsung yang di persamaannya. Ayo. Sama bilang. Kan itu udah dibilang lingkaran satuan.
Z-nya itu lingkaran satuan, ya tadi, sin, cos, dan isin, gitu. Kan lingkaran satuan itu adalah unit circle, suatu lingkaran yang jari-jarinya satu. Diketahui Z-nya. Paham nggak? Ah, iya, Pak. Baru ngeh. Nah, oke. Ya, jadi nggak. Baik, terima kasih, Pak. Ya, oke. Ya, ada lingkaran satuan di situ, Z-nya diketahui lah. Oke. Oke, kita ketemu lagi hari Jumat minggu depan. Terima kasih, saya tutup. Tetap semangat, belajar, latihan soal. Mungkin dibuka lagi buku-buku kalkulusnya gitu ya, pelajaran dulu waktu S1. Tak apa, belajar matematik lagi. Ya, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.